Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pondok pesantren yang terletak di kaki gunung, ada seorang santri muda bernama Udin. Udin ini bukanlah santri biasa. Dia terkenal dengan kelakuan konyol dan ide-ide anehnya yang selalu membuat teman-temannya geleng-geleng kepala. Tapi yang paling terkenal adalah keberaniannya, atau lebih tepatnya kebodohannya, dalam berpuasa. Ya, Udin pernah membuat tantangan yang sangat luar biasa, yang katanya hanya bisa dilakukan oleh seorang santri sejati. "Udin, mau puasa berapa hari kali ini?" tanya Fadil, sahabat karibnya, sambil tertawa. Fadil ini sebenarnya lebih suka menertawakan Udin daripada serius mendengarkan niat baiknya. Karena setiap kali Udin bilang akan berpuasa, yang terjadi malah kejadian konyol. "Gini, Fadil," Udin menjawab dengan mimik serius, "aku mau puasa 40 hari. Bukan cuma puasa makanan, tapi puasa dari segala hal yang bisa bikin aku terganggu. Pokoknya 40 hari penuh. No makan, no minum, no social media, no ngobrol sama perempuan, bahkan no bercanda." Fadil yang mendengar itu langsung terdiam. "Wah, 40 hari tuh Udin. Kamu yakin gak bakal gila?" "Gila? Gue bukan orang gila, Fadil. Gue cuma santri yang bertekad," jawab Udin sambil membusungkan dada. "Coba aja nanti lo lihat, Fadil. Gue bisa. Gue bisa." Mendengar pernyataan Udin, Fadil tak bisa menahan tawa. "Gue rasa lo bakal nangis di hari ketiga, Udin. Lo nggak akan tahan jauh-jauh dari internet, apalagi tanpa cemilan." Hari pertama puasa dimulai. Udin sudah siap dengan mental baja. Dengan semangat, dia bangun subuh, wudhu, dan makan sahur dengan penuh keyakinan. "Ini hari pertama, gue pasti bisa," katanya sambil melahap nasi goreng yang sudah disiapkan oleh ibu pesantren. Tapi ada satu hal yang membuat Udin sedikit bingung, yaitu kenyataan bahwa nasi goreng itu ternyata sudah dingin. "Ah, nggak masalah. Yang penting niat," pikirnya. Setelah selesai sahur, dia pun tidur sebentar sebelum melaksanakan sholat subuh. Namun, pagi hari tidak berjalan mulus. Seperti biasa, dia harus menjalani rutinitasnya sebagai santri yang penuh dengan aturan ketat. Udin yang biasanya bisa duduk santai dan main HP, kali ini harus mengikuti pengajian pagi yang diselenggarakan oleh ustadz. Namun, selama pengajian itu, pikirannya malah melayang-layang ke berbagai hal yang bisa mengganggu konsentrasi puasa. Kapan ya jam istirahat? "Ah, mau main game dulu kalau udah selesai pengajian." Setelah pengajian selesai, Udin merasa lapar. Namun dia mengingat tekadnya untuk puasa. Bukan cuma puasa makan, tapi puasa semua gangguan hidup, serunya dalam hati. Udin pun melanjutkan hari itu dengan penuh tekad, meskipun dia merasa seperti zombie yang berjalan ke sana kemari tanpa tujuan. Dia menghindari teman-temannya yang biasa mengajaknya bercanda, dan dia pun tidak buka HP seperti biasanya. Namun, keanehan justru muncul ketika Udin mulai merasakan gejala-gejala yang tidak biasa. Pada hari pertama puasa ini, dia merasa tubuhnya seperti mengeluarkan suara berderak setiap kali bergerak. Ada sensasi aneh seperti ada batu besar yang mengganjal di perutnya. "Gimana sih rasanya puasa 40 hari?" pikir Udin sambil mencoba menahan lapar. Namun, ketika dia melangkah keluar pondok untuk sholat duhur, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tiba-tiba, Udin merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam bajunya. Seketika, dia memeriksa dan menemukan bahwa kantong plastik yang dia bawa dari sahur ternyata terbalik, dan isinya makanan. "Astaga, gue bawa makanan."
Ternyata gue nggak tahan, teriak Udin dalam hati, tapi dia berusaha menutupinya dengan gaya santai. Hari kedua puasa, Udin mulai merasa godaan yang sangat besar. Dia mendekati warung roti bakar yang terletak di depan pesantren. Aroma roti bakar yang terpanggang menguar ke hidungnya, membuat mulutnya tiba-tiba kering dan lidahnya terasa pahit. "Tahan, Udin. Tahan. Lo harus kuat," kata Udin pada dirinya sendiri. Namun, tiba-tiba, sahabatnya, Fadil, datang dengan roti bakar yang baru saja dibeli. "Ini, Udin. Roti bakar yang enak banget. Lo nggak mau coba?" Fadil menggoda dengan senyum nakalnya. Udin menatap roti bakar itu dengan mata penuh nafsu. Hidungnya terasa meler, mulutnya kering, dan perutnya berkeroncong. "No, gue nggak akan tergoda," kata Udin dengan suara keras, seolah dia ingin meyakinkan dirinya sendiri. Fadil tertawa terbahak-bahak. "Udahlah, Udin. Kamu tuh susah banget diatur. Nggak apa-apa kok, sekali-sekali makan. Gue bantu lo supaya puasa lo nggak gagal." Udin menatap Fadil dengan tatapan penuh tekad. "Tidak, Fadil. Ini adalah ujian hidup. Gue harus lebih kuat dari roti bakar ini," jawabnya dengan penuh semangat. Hari ketiga, Udin mulai merasa lemas. Rasa lapar mulai menggerogoti tubuhnya. Meskipun dia berusaha keras menahan diri, di dalam dirinya muncul perang batin yang sangat hebat antara tekad dan godaan. Perutnya berteriak minta diisi, namun dia tetap teguh dengan niatnya untuk puasa 40 hari. Saat istirahat, dia berkeliling pondok sambil berpura-pura sibuk. Namun, di kejauhan, dia melihat makanan enak yang disajikan untuk acara pengajian. "Aduh, kalau gue makan itu, gimana ya? Nggak ada yang tahu kan?" Tapi tiba-tiba saja, dia merasa ada tangan yang menariknya dari belakang. Itu adalah Pak Ustadz yang menyadari kelakuannya. "Udin, kamu lagi ngapain di sini? Jangan berlama-lama deh, sana kembali ke tempat duduk." "Waduh, ketahuan deh," teriak Udin dalam hati. Udin melangkah cepat ke dalam kelas dengan perasaan malu. Ternyata, godaan puasa 40 hari ini lebih berat dari yang dia bayangkan. Tapi Udin tetap bertahan. Dalam hati, dia bertekad, hari keempat harus lebih baik dari ini. Hari keempat tiba, dan Udin mulai merasa bahwa dunia ini penuh dengan godaan yang sangat nyata. Setiap langkahnya terasa lebih berat, setiap aroma makanan lebih menggoda, dan setiap tawaran untuk duduk dan bercanda seakan menjadi tantangan besar bagi tekadnya. Tapi meskipun begitu, dia tetap berusaha untuk menjaga puasa 40 harinya. Di pagi hari, Udin berjalan dengan langkah gontai menuju ruang makan untuk sahur. Di sana, dia melihat Fadil duduk sambil memegang piring besar berisi nasi goreng dengan telur mata sapi di atasnya. "Bro, ini enak banget. Lo harus coba, deh." Fadil melambai-lambaikan piringnya ke arah Udin. Udin menatap nasi goreng itu dengan tatapan penuh derita. Mulutnya mulai berair, tapi dia segera menepis godaan itu dengan suara lantang. "Nggak. Gue nggak akan tergoda. Gue harus kuat." Namun, ada satu hal yang paling membuat Udin frustasi, yaitu kenyataan bahwa makanan ada di mana-mana. Saat dia berjalan ke masjid untuk sholat, dia melewati dapur pesantren yang sedang mempersiapkan makanan untuk acara besar. Aroma daging sate yang sedang dibakar menyentuh hidungnya. Sate yang tampaknya sempurna dengan bumbu kacangnya yang menggoda dan asapnya yang mengepul. Perut Udin berbunyi keras, memberitahu dunia bahwa dia sedang berada di ujung kesabarannya. "Tahan, Udin.
lo udah sampai ke hari keempat, jangan malah gagal. Udin berusaha memberi semangat pada dirinya sendiri. Saat kembali ke kamar, Udin mencoba menghibur dirinya dengan berpikir positif. Hari keempat itu cuma ujian kecil, gue bisa menang. Tapi kenyataan berkata lain. Fadil yang datang dengan ekspresi jahil menghampiri Udin sambil memegang 2 buah snack besar. Bro, ini snacknya juara banget. Kalau lo makan ini, puasa lo bakal makin kuat deh, kata Fadil dengan senyum nakal. Udin sudah tidak tahan lagi. Di depan Fadil, dia mulai goyah. Gue nggak bisa, Fadil. Gue nggak mau gagal, jawab Udin sambil menepuk-nepuk perutnya yang semakin bergemuruh. Tapi Fadil tidak berhenti. Udah, lo pasti bisa kok. Ini cuma sedikit makanan, nggak bakalan mengganggu puasa lo, goda Fadil sambil menggoda roti dan cemilan lainnya. Udin menatap snack itu dengan mata yang lelah, tubuhnya seakan melawan kehendaknya sendiri. Namun, dia akhirnya bertekad lagi. Enggak, gue udah terlanjur janji sama diri gue sendiri. Gue bisa. Gue kuat, teriak Udin dengan penuh semangat, seolah ingin mengusir godaan yang datang. Namun, Fadil bukan orang yang mudah menyerah. Kalau lo nggak makan, lo bakal kelaparan terus sepanjang hari, Udin. Fadil menekankan kalimatnya dengan penuh percaya diri. Udin berpikir sebentar, tapi tiba-tiba tangan Fadil yang memegang snack tersebut terjatuh ke lantai dan makanan itu pecah berhamburan. Gila! Itu kejadian gak disengaja atau lo sengaja jatuhin, Fadil? Tanya Udin kaget, sambil memeriksa snack yang rusak. Fadil tertawa geli. Wah, bro, kebetulan banget ya. Tapi, lo lihat tuh. Puasa lo sudah diuji, nih. Fadil berkata dengan senyum nakal, seolah menunjukkan bahwa Udin tak bisa lolos dari godaan. Udin cuma bisa menatap makanan yang jatuh itu dengan kesal. Tiba-tiba dia teringat akan tantangannya untuk berpuasa 40 hari. Enggak, gue nggak boleh kalah. Gue nggak boleh gagal. Gue harus bertahan, serunya dalam hati. Hari kelima, Udin merasa dirinya mulai bertransformasi menjadi manusia yang berbeda. Dia merasa dirinya lebih bisa mengendalikan diri. Tentu saja, dia merasa lapar, tetapi ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang sedikit hilang dari dirinya. Lo kenapa, Udin? Kok lo kelihatan lebih tenang? Tanya Fadil yang mulai khawatir melihat Udin terlalu serius. Aku merasa seperti sudah jadi manusia baru, Fadil, jawab Udin penuh keyakinan. Hari-hari berlalu dan Udin mulai menjalani rutinitas yang lebih baik. Dia tak lagi tergoda oleh makanan, meski aroma nasi goreng yang dimasak di dapur pesantren begitu menggoda. Bahkan, dia sudah terbiasa melihat teman-temannya menikmati camilan, sementara dirinya hanya bisa menahan rasa lapar dengan wajah yang sedikit cemberut. Namun, segala perjuangan ini mulai terasa lebih aneh dan lucu. Suatu hari, saat Udin berjalan melewati warung yang menjual gorengan, dia terjebak dalam situasi yang lebih konyol dari sebelumnya. Tiba-tiba, Udin bertemu dengan Pak Ustadz yang berjalan bersama rombongan. Udin, kenapa lo duduk di sini? Bukannya lo lagi puasa? Tanya Pak Ustadz. Nggak apa-apa, Pak Ustadz. Saya cuma, lagi ngadem doang, jawab Udin cepat, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya. Pak Ustadz mengangguk, tapi mata tajamnya seolah tahu ada yang aneh. Tahan ya, Udin. Puasa itu bukan cuma menahan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu. Lo pasti kuat, kan? Tentu saja,
Udin hanya bisa mengangguk. "Iya, Pak Ustadz. Saya akan kuat," jawabnya dengan mimik serius, meski hatinya sedikit bergolak. Namun, meski segala godaan datang bertubi-tubi, Udin mulai belajar bahwa puasa bukan hanya soal menahan lapar atau tidak makan dan minum. Puasa 40 hari ini sebenarnya adalah tentang kekuatan hati, tentang mengendalikan diri, dan tentang bagaimana menghadapi godaan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ke-10, ke-15, ke-20, dan akhirnya ke-30, Udin semakin menunjukkan perubahan luar biasa dalam dirinya. Walaupun dia tetap tersenyum konyol dan sesekali membuat lelucon, matanya kini lebih tajam, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih tegar. Tapi, tentu saja, tidak ada hari yang berjalan tanpa kejadian lucu dan aneh. Suatu hari, di tengah-tengah perjalanan Udin kembali ke pondok, dia mendapati sebuah fenomena yang tak pernah dia duga. Di pinggir jalan ada gerobak es kelapa muda yang terlihat sangat menyegarkan. Mulut Udin mulai mengering, tubuhnya seakan ingin bergerak menghampiri, tetapi dia kembali teringat akan niat puasa 40 harinya. Udin menatap kelapa muda itu dengan penuh keseriusan, berusaha menahan godaan. Namun, tiba-tiba seseorang yang mengenakan baju mirip Udin mendekat, membelinya, dan langsung menikmati es kelapa muda itu di hadapannya. "Bukan lo, kan?" tanya Udin dengan mimik curiga. Tapi orang itu cuma tersenyum dan berkata, "Gue Udin versi lain, bro. Gue juga puasa, tapi sedikit lebih cerdas." Udin tertawa geli melihat situasi itu. "Oke deh, lo menang kali ini. Tapi gue pasti bisa lebih kuat dari ini." Mungkin puasa 40 hari ini memang sangat berat dan penuh dengan godaan, tapi Udin sudah menyadari satu hal penting. Dalam setiap ujian, ada kekuatan yang datang dari dalam diri. Dan meskipun hari-harinya penuh dengan kelucuan dan keanehan, dia tahu satu hal pasti, dia sudah jauh lebih kuat dari yang dia kira. "Ini baru permulaan, Fadil," Udin berkata sambil tersenyum lebar. Fadil hanya bisa geleng-geleng kepala dan berkata, "Lo memang aneh, Udin. Tapi gue salut sama lo." Dan begitulah, Udin terus melanjutkan puasa 40 harinya dengan penuh kelucuan, tantangan, dan tentu saja tekad yang semakin kuat.